Anda ketahui. Ya, ilmu tauhid itu disebut juga akidah, disebut juga iktikad, disebut juga usuluddin. Nah, karena apa disebut usuluddin? Karena di situ membicarakan tentang kepercayaan atau keyakinan yang bertalian dengan ketuhanan. Jadi pelajaran kita ini kepercayaan kita ini mempelajari kepercayaan kita yang berkaitan, bertalian, berkaitan, berhubungan dengan ketuhanan atau uluhiyah ngarannya. Yang berkaitan dengan ketuhanan, kepercayaan ini menjadi pokok agama. Yang kedua, mempelajari kepercayaan atau akidah yang berkenaan bertalian dengan kenabian. Karena kita pelajari juga tentang kenabian ini. Bahwa Nabi itu diutus Allah untuk membawa rahmat, untuk menyelamatkan umat. Itu jadi nanti itu disebut kepercayaan itu berhubungan dengan kenabian atau bahasa Arabnya itu nubuwah. Mereka berkaitan dengan nubuwah. Jadi dibahas nanti. Nabi itu yang terakhir Nabi Muhammad ya. Setelah itu tidak ada lagi nabi. Nah, kalau ada orang mengaku menjadi nabi, berarti itu sudah batil tadi, sudah salah ya keyakinannya itu. Nah, maka ini nanti jangan ada nanti yang mengaku bahwa saya menjadi nabi terakhir, saya dapat wahyu, saya dituruni malaikat. Nah, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut dengan ilmu usuluddin? Karena dia mempelajari kepercayaan tentang hal-hal yang gaib. Nah, jadi dalam akidah tauhid itu ada juga, dalam agama itu juga ada juga hal-hal yang gaib. Gaib artinya kadang kalau dilihat, kadang kalau diraba dengan panca indera gitu ya. Seperti hari kiamat. Belum ada nih. Belum kita temui mizan. Mizan apa? Ada temannya nama mizannya. Ada teman anak saya itu mizan namanya. Mizan itu ditimbang amal. Belum, itu nanti. Tapi wajib juga kita iman nih. Demikian juga surga, neraka. Nah, itu dibahas nanti dalam ilmu tauhid, dalam pokok-pokok ajaran agama itu. Insya Allah kita sampai ke sana. Mungkin Kaina akan diberikan tugas mungkin ya. Karena kita pertemuan paling banyak 16 kali. Untung hari ini yang pertama sudah bisa kita lakukan ini ya. Itu namanya sam'iyah. Kalau berkaitan dengan Tuhan itu namanya uluhiyah. Berkaitan dengan Nabi itu namanya nubuwah. Berkaitan dengan hal-hal yang gaib itu disebut dengan sam'iyah. Itu di dalam tauhid nanti akan dipelajari satu persatu ya. Dan hal-hal lain lagi soal kepercayaan kepada roh, malaikat, jin dan lain sebagainya. Nah, itu ada, memang ada mereka itu. Malaikat itu ada, jin itu ada, roh itu ada. Nah, cuma manusia tidak bisa menjangkau apa yang namanya roh itu. Wa yas'alunaka 'anir roh, ajar Allah. Kalau kamu ditanya tentang roh, maka katakanlah roh itu adalah urusan Tuhan. Kita tidak bisa menjangkau apakah dia ada di dalam darah, apakah di dalam air, apakah di dalam tubuh, atau hanya di mana, atau merah, atau hijau, atau kuning. Tidak bisa diterka, ditebak. Itu urusan Allah SWT. Nah, ini secara singkat kenapa dikatakan itu tauhid juga dengan ilmu usuluddin. Ilmu pokok, usul tadi pokok ya. Kalau berbicara tentang ilmu pokok, pasti ada ilmu cabang ya. Pokok pohon kayu supaya pokoknya ada dahan-dahannya. Nah, apa itu ilmu cabangnya? Kalau ilmu pokok disebut ilmu usul,
Kalau ilmu cabang disebut dengan ilmu furuk. Furuk. Furuk ini cabang. Apa saja yang termasuk ilmu cabang dalam agama? Ialah ilmu syariat yang membicarakan tentang ibadah. Salat, umpamanya puasa, zakat. Itu ilmu furuk, tidak ilmu pokok itu. Yang penting ilmu usul tadi dulu didahulukan, dipercayai. Nabi diutus saja itu pertama untuk menyampaikan ilmu menyampaikan ilmu usul ini. Nah, ilmu tauhid ini dulu beliau berantas kemusyrikan. Nah, ada ilmu pokok, ilmu cabang tadi ada ibadah, ada muamalah. Muamalah itu pergaulan kesehari-hari, yang atur jual beli, dan lain sebagainya. Namun di sini kita tidak membicarakan tentang hal itu. Saudara-saudara, mudah-mudahan ya mau break dulu sebentar, atau kita terus lanjut aja karena beberapa menit aja lagi kita akan istirahat nanti. Yang jelasnya para nabi dan para rasul sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu membawa risalah Islam yang intinya tauhid. Nabi Adam mengajarkan tauhid, Nabi Idris mengajarkan tauhid, Nabi Nuh dicaci maki oleh kaumnya, diejek karena menyampaikan tauhid, menyuruh kaumnya supaya bertauhid, tapi mereka tidak mau, ditenggelamkan oleh Allah. Nabi Ibrahim dibakar lantaran menyampaikan tauhid ini, dan nabi-nabi yang lainnya gitu. Nabi Yusuf juga dipenjara. Nabi Muhammad yang terakhir juga tidak kurang ya cobaan beliau dalam rangka memperjuangkan tauhid ini. Karena nabi-nabi dari dahulu sampai sekarang, sampai terakhir Nabi Muhammad itu misinya adalah menyampaikan tauhid kepada umat supaya mereka jangan sampai sesat menyembah berhala waktu itu. Kaum jahiliyah itu menyembah berhala, menyembah patung, menyembah bulan, menyembah kayu, menyembah gunung, menyembah gua dan lain sebagainya. Maka diutuslah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meluruskan keyakinan yang batil, keyakinan yang salah tadi. Beliau bawa kepada keyakinan yang benar, keyakinan yang lurus, keyakinan yang menjadi inti daripada misi setiap nabi sejak dulu sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja dulu hari ini. Ya, insya Allah pada kesempatan lain kita lanjut. Insya Allah kita akan membicarakan tentang pembagian tauhid itu terbagi pada berapa. Nah itu nanti insya Allah. Setelah ini kita istirahat dulu. Istirahat panjang kali ya. Kecuali minggu depan kita akan ketemu lagi dengan materi yang lain, materi yang baru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.